Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balik lagi nih dengan gua Putra Dan gua Jack. di podcast Malam Klinik. Gimana ya hari ini hari Minggu ya. Iya Pak. Kenapa Pak? Gak apa-apa, capek Pak pulang kerja ini. Sebenarnya Bapak ini sebagai apa sih kerjanya? Kerja mulu ya Pak ya. Duit nggak ada, kerja terus. Saya juga heran Pak. Tapi demi podcast Malam Klinik kita tetap bekerja. Aduh. Tolong Pak dicek email yang masuk dari siapa Pak? Ini tak dulu dong. Oh, Tak dulu. tahu. Tadi gua yaudah deh. Bingung gua. Kalau udah agak malam nih juga suka linglung. Pagi ke linglung kan, siang ke linglung kan, serba linglung, Pak. Mungkin mau baca podcast aja, mau baca email aja dari teman-teman yang udah kirimkan ke cliniczone@gmail.com. Sebelumnya terima kasih banyak teman-temanku sudah mendengarkan atau setialah dengan Malam Klinik dan berkenan untuk kirimkan cerita mistisnya ke email kita. Sebetulnya yang di DM ada, cuman agak itu ya, gue kalau baca dari IG Kecil-kecil gitu ya apa ya? enak dari email, tapi tetap kita akan bacakan dari biasa. Monggo langsung mau dibacakan aja Oke. dari Bang Jack, silakan. Oke. Diteruskan. Halo podcast Malam Klinik, nama gua Linda. Gue adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Sebenarnya gua baru sebulan bekerja di rumah sakit itu setelah lulus. Sebutin nggak deh rumah sakit ya? Enggak, dia bilang cuman rumah sakit swasta. Yuk lanjut. Ketika gue pertama kali bekerja di rumah sakit itu, gue tidak pernah mendengar informasi tentang penampakan hantu, apalagi tentang kamar berhantu. Tetapi satu persatu mulai terkuak di depan mata gue bagaikan matahari terbit yang mulai memancarkan sinarnya. Ini puitis juga nih. Ya kan? Boleh. Oke, ketika itu gue mendapat tugas untuk jaga malam. Gue mendapat tanggung jawab memegang kamar nomor 301, 305, dan 307. Perawat ini? Perawat apa? Perawat ya? Perawat, Iya. Seperti biasa, gue mengecek catatan riwayat pasien yang bakal gue tanganin. Gue mempelajari dengan teliti agar tidak salah dalam merawat pasien nanti. Ketika sedang membaca catatan riwayat pasien, tiba-tiba terdengar bel dari kamar 305. Tit. Oh, bel. Biasanya kan kalau pasien kan kalau mau butuh apa-apa yang pakai tekan ya. Tekan ada Bel. itu kan. Segera gue bergegas menuju kamar tersebut. Suster, gimana ini bapak saya? Tanya keluarga pasien dengan histeris. Melihat kondisi pasien yang sekarat, gue segera berlari memanggil dokter jaga. Kira-kira 20 menit lamanya dokter menangani pasien itu. Dan mau tidak mau gue harus menyampaikan pada keluarga pasien bahwa pasien di kamar 305 tersebut telah meninggal dunia. Innalillahi. Ya. Kemudian gue melepaskan dan merapikan alat-alat yang menempel pada tubuh pasien. Saat itu gue hanya berdua dengan jenazah pasien. Ketika sedang merapikan alat-alat, gue melihat sosok wanita berambut panjang sedang berdiri di pojok ruangan dekat pasien. Sosok itu menatap gue dengan tajam sambil tersenyum. Gue kaget melihat sosok itu, namun gue berusaha memberanikan diri gue. Sempat terlintas di pikiran gue sebuah pertanyaan, apakah kamar 305 ini adalah kamar berhantu? Tapi gue berusaha untuk berpikir positif aja. 1 jam berlalu, jenazah pasien telah keluar dari kamar. Dan kembali, gue harus mengecek kamar untuk memastikan kamar tersebut siap ditempati pasien yang lainnya. Bentar coy, berarti kan jadi
si dokter ngabarin dokter apa sih tadi pokoknya ngabarin bahwa dia udah nggak ada, sampein ke keluarganya. Habis itu ya mungkin pihak keluarga langsung mengurus administrasi kali ya. Dari jenazah itu ditemenin sama si suster perawat tadi. Ya ngeri lah ya, berdua doang aja. Ya. Tiba-tiba lagi ini colek. Haus. Iya, itu bisa jadi loh. Oh iya. Enggak juga ya. Suntik dong. Suntik terus. Ya, lanjut. Bapak. Mana ini? Gue masuk dan berkeliling di dalam kamar 305 itu. Ketika gue masuk, gue sangat kaget mendengar suara cekikikan yang samar-samar terdengar. Berarti dia 2 kali ya? Iya. Diliatin sama diituin apa? Dengar suara nih. Gue coba berpikir positif dan melanjutkan tugas yang harus gue jalanin. Ketika gue berjalan menuju ranjang pasien yang kebetulan tertutup oleh tirai, gue semakin jelas mendengar suara cekikan itu. Gue mencoba membuka tirai itu. Seketika itu gue merasa sangat ketakutan. Jantung gue serasa berhenti dan seluruh seluruh tubuh gue hidup gue gitu parah juga hidupnya. Berat juga Pak. Berat. Seluruh tubuh gue kaku, nggak bisa bergerak. Gue melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat sedang terbaring di atas ranjang itu. Perlahan wanita itu melirik ke arah gue sambil tertawa dengan keras. Rumah sakit tuh begitu ya pasti ya. Rumah selalu sakit ada selalu pasti. Ya. Setelah itu gue tidak ingat apa-apa lagi. Bangun-bangun gue udah ada di kamar UGD. Dia yang pingsan. Dia yang di UGD kan. Gimana sih? Pingsan berarti deh. Pas ngeliat itu pingsan jadi deh. Udah kaget. Iya kan, pingsan tak. Bawalah ke UGD. Sadar-sadar dia. Dibawain nama ininya jenazahnya. Belum selesai Pak. Belum. Pak. Iya, lanjut. Kan di mana nih? Bangun-bangun gue udah di kamar UGD bersama beberapa teman gue. Jenazah. Kata mereka gue ditemukan pingsan di atas ranjang kamar 305. Rapi ya pingsannya dia. Kan biasanya kan masuk akal enggak lu? Masuk akal enggak lu? Maksudnya ya berarti kan dibawa pingsan sama jenazahnya diangkat di atas ranjang. Terus jenazahnya ditaruh di bawah. Pindah tempat dong. Lo jangan begitu lo Jangan bercanda lu Pak. Jangan lu. Ini malam nih. Yuk lanjut. Ya itu mungkin itu aja yang bisa gue ceritain. Ya. Terima kasih podcast Malam Klinik. Ya ngeri lah. Kalau tiba-tiba dia pingsannya di atas ranjang. Iya. Kalau pingsan kan duduk ke lantai dong ya. Iya. Nih. Duduk langsung sama kakinya dia keangkat. Ke ranjang gitu. Iya sempat jatuh ke lantai, nggak cocok nih. Keras, pindah ke ranjang dah. Tapi kenapa ya? Identik banget sih. Kalau penampakan itu perempuan lu ya? Ya karena bukan laki-laki. Kayaknya dia diva banget deh. Yang namanya Kunti itu kayaknya diva ya. Iya. Apa selalu menyerupai dia. Iya. Jarang kan lo yang email maksudnya masuk apa genderuwo kayak kan. Kebanyakan tuyul. Jarang nih tuyul kita semoga teman-teman kalau ada yang mau infoin tuyul boleh. Ini jarang nih soalnya. Dari kemarin ke Kunti pocong ya. Iya. Ya, kita tunggu tuyulnya apa? Kejadian mistis yang tuyul lah. Ya gitu sih Pak ya. Kenapa ya? Menurut lu gimana sih? Kok selalu cewek yang wujudnya cewek dengan wajah yang serem atau dengan wajah yang cantik tiba-tiba jadi ngeri? Kenapa? Jadi gini. Mungkin lu bisa ini. Nggak tahu juga Pak, gue juga nggak tahu lah. Lagi tanya gue. Iyalah, namanya juga kehidupan. Apaan sih? Ya kalau iya sih kok. Kemarin kita dapat yang rumah sakit juga udah pernah kan? Iya. Rumah sakit tuh selalu ada. Pasti sih pasti.
jarang yang nggak ada. Soalnya nggak sih? Nggak bisa dipungkiri emang kan itu tempatnya orang yang baru meninggal ya kan. Mungkin Tapi biasanya kan kayak gitu jin-jin yang menyerupai ya. Biasanya kan bisa ya setan-setan lah ya. Setan. kalau dalam agama gue sendiri kan kalau orang yang udah meninggal itu kan rohnya langsung kepada Tuhan ya kan. Iya. Nah berarti kan itu jin yang menyerupai, mungkin menyerupai jenazahnya kan ya. Ya mungkin percaya nih kalau orang itu masih bergentayangan gitu kan. Jadinya musyrik. Betul nggak? Enggak. ini udah lama nih kita belum dari podcast kemarin belum nanya nih. Apa nih? Belum kemarin bikin podcast belum nanya ceritanya bagus apa enggak? Oh iya. Menurut lu gimana Pak? Bagus? Ini serem. Enggak standar. Nggak standar. Enggak tapi bagus enggak. Lalu Ya lah, makasih itu siapa namanya? Linda Ya. Iya. Makasih Mbak Linda ceritanya. Biasanya kan kalau orang kejadian di rumah sakit nggak cuma satu doang nih cuy. Kejadian mistisnya kan pasti Iya, banyak lagi. Jadi Mbak Linda kalau mau cerita lagi ada hal mistis lagi yang Kalau sering-sering Yang- biasa sering ketemu dah yang inilah yang masih dijadiin unek-unek gitu. daripada dipendem dulu kan. Dipendem ya Beban kan. hidup kan. Mendingan cerita ke kita. Iya. Nanti kita ceritain juga ke orang-orang. Gibah nggak sih jadi giwe enggak juga lah. Namanya bercerita. Iya. Kita tunggu Mbak Linda untuk kiriman emailnya ya. Mungkin untuk hari ini itu dulu ya. Itu dulu. Nanti besok kita ceritain lagi yang lain-lain dari email cliniczone@gmail.com. Jadi yang teman-teman saudara, sanak saudara punya cerita kejadian mistis boleh kirim ke cliniczone@gmail.com atau ke IG kita di mana? Malam_klinik. Boleh follow juga ya. Boleh follow juga. Oke, untuk malam ini sekian dari gua Putra. Dan gua Raditya. Tapi bohong. Iya, tapi bohong. Iya. Gua cek. Sampai ketemu Selamat malam. kembali. Selamat malam.